Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelajar. Bertemu lagi dengan saya, Adi Nurdiansah, di channel Cerita Kita. Kali ini kita masih membahas tentang teks negosiasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu menganalisis teks negosiasi. Sementara untuk bagian 1 dan bagian 2 sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Bagi sahabat pelajar yang membutuhkan referensi materi teks negosiasi tentang evaluasi teks negosiasi dan menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, silahkan sahabat pelajar lihat di deskripsi atau lihat link di atas. Baik, mari kita fokus pada materi kali ini, yaitu tentang menganalisis teks negosiasi. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada sahabat pelajar kali ini, yaitu yang pertama adalah menentukan bagian struktur teks negosiasi, yang kedua, pasangan tutulan dalam teks negosiasi, dan yang ketiga, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Namun sebelum kita membahas secara rinci dari 3 tujuan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari lewat video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang struktur teks negosiasi. Ada 5 struktur teks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi, kedua pengajuan, 3 penawaran, 4 persetujuan, dan yang kelima adalah penutup. Silahkan ingat-ingat dan pahami dengan baik, karena ini merupakan salah satu kunci keberhasilan sahabat pelajar memahami teks negosiasi, yaitu dengan memahami struktur teks negosiasi. Kita ulangi, yang pertama adalah orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Sebelum saya bahas lebih dalam tentang struktur teks negosiasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat pelajar yang telah mensubscribe, like, dan komen yang positif selama mencari materi pembelajaran di channel Cerita Kita ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, dan komen. Mari kita bahas satu persatu tentang struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Ingat ya, kalau pembuka berarti letaknya sudah pasti di awal teks negosiasi. Ya, itu adalah orientasi. Biasanya orientasi ini berupa salam, misalkan assalamualaikum, ya. Kemudian perkenalan, biasanya partisipan memperkenalkan diri atau menyapa, misalkan selamat pagi, bagaimana kabarnya, dan lain sebagainya. Itulah ciri dari orientasi. Kita lanjutkan ke struktur yang kedua, yaitu pengajuan. Dalam pengajuan ini, negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Ya, jadi partisipan ini mengajukan maksud atau tujuan bernegosiasi. Ingat ya, bahwa dalam pengajuan ini negosiator atau partisipan 1 ya, menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Pahami, jangan sampai nanti tertukar dengan penawaran. Kita lanjutkan ke penawaran. Nah, penawaran merupakan proses tawar-menawar
pihak yang satu atau partisipan yang satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Maka inilah disebut dengan tawar-menawar. Nanti akan kita pelajari contohnya seperti apa. Selanjutnya, persetujuan. Nah, persetujuan merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua belah pihak atau negosiator. Terakhir adalah penutup. Nah, penutup merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Paham ya? Itu merupakan struktur dari teks negosiasi. Mari kita lanjutkan ke analisis dari struktur teks negosiasi. Di sini ada contoh sebuah teks dari penjual tukang buah. Penjual, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan masak pohon. Nah, ini termasuk dalam penawaran. Nah, kemudian pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Nah, ada kata 20.000 saja ya. Nah, berarti si pembeli ini mulai melakukan pengajuan harga. Ya. Jadi dia mengajukan harga 20.000 untuk buah yang dijual oleh penjual. Nah, kemudian penjual, belum boleh bu, 28.000 ya. Nah, dia menawarkan kembali, biar saya dapat untung. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan bang? Nah, dia mengajukan kembali ya, bahwa dia ingin memilih sendiri buahnya. Penjual, asal jangan yang besar-besar ya bu, nanti saya rugi. Nah, penjual menawarkan kembali. Kemudian di sini terjadilah persetujuan. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Nah, ini merupakan persetujuan. Ini bentuk analisis ya. Nanti boleh ketika sahabat pelajar memiliki pendapat tersendiri dari analisis ini, silahkan komen di bawah. Tapi secara santun kita diskusikan. Mari kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Nah, silahkan sahabat pelajar pahami kutipan satu ini. Pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh bu, 28.000 ya, biar saya dapat untung. Kutipan 1, sebentar kutipan 2-nya. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya rugi. Nah, lihat, di sini ada kutipan 1 dan kutipan 2, ada 2 tuturan antara pembeli dan penjual. Nah, pada kutipan 1 ini terdapat pasangan tuturan meminta ya dan menolak penurunan harga. Siapa yang meminta? Pembeli ya. Kemudian yang menolak adalah penjual. Sementara pada kutipan yang kedua, pasangan tuturannya adalah meminta dan memberi. Siapa yang meminta? Pembeli ya. Pembeli meminta memilih buahnya sendiri. Sementara yang memberi itu adalah penjual. Dia membolehkan pembeli untuk memilih buahnya secara sendiri, hanya saja bukan yang besar-besar. Nanti penjual akan rugi. Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi.
Sini sudah jelas ya, yaitu pembeli memberikan pesan, kemudian direspon oleh penjual. Inilah yang dimaksud dengan proses negosiasi. Baik, semoga memahaminya. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, materi ketiga, yaitu tentang mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Silahkan sahabat pelajar pahami bentuk dialog antara anak dan ayah ini. Anak, ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah, ya, sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, dari dialog ini, kira-kira sahabat pelajar bisa memaknai apa itu kalimat persuasif? Oke, kita samakan persepsi atau pendapat sahabat pelajar tentang kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan, bujukan, atau himbauan terhadap sesuatu. Nah, kalau dalam teks pidato, biasanya itu kalimat persuasifnya berupa ajakan atau bujukan. Nah, kemudian kalau ini berupa himbauan ya. Jadi anak menghimbau kepada ayahnya bahwa meminta ayahnya agar tenang dan mendoakan cita-cita anaknya. Gitu ya. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat persuasif. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.